Shalom, salam sejahtera untuk kita semuanya. Bertemu kembali bersama dengan saya, Pendeta Daniel Siswanto, dan kita akan melanjutkan akan pelajaran sekolah sahabat kita. Nah, sahabat, hari ini kita telah tiba di pelajaran yang ketiga dengan judul Akar-akar Kegelisahan. Namun sebelum kita mempelajari lebih lengkap akan pelajaran ini, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, Allah yang berkemurahan, bila mana kami akan mempelajari akan pelajaran sekolah sahabat ini, curahkanlah kuasa Roh Kudus-Mu, mengurapi masing-masing kami, sehingga kami boleh mengerti akan pelajaran ini. Kami boleh memahami dan kami bertumbuh di dalam iman percaya kami. Berkati kami seluruh umat-umat Tuhan dimanapun mereka berada, agar segala maksud dan tujuan kami belajar, benar-benar kami boleh mencapainya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, akar-akar kegelisahan. Pelajaran yang ketiga di triwulan yang ketiga. Dengan ayat inti atau ayat hafalan terdapat di dalam Yakobus 3 ayat yang ke-16. Firman Tuhan berkata, sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Akar-akar pahit bertahan tinggal dalam hati kita semua. Akar-akar ini jika tidak diatasi akan menumbuhkan tunas-tunas yang kemudian menghasilkan buah-buah jahat. Saudara-saudaraku yang kasih Tuhan, pekan ini kita akan memeriksa dengan seksama beberapa akar ini, ya, akar-akar yang membuat kegelisahan. Kita akan mempelajarinya. Dan pada akhirnya kita akan mengenali, kemudian oleh anugerah Allah, akar-akar itu boleh tercabut dalam kehidupan kita. Di pelajaran hari Minggu dengan judul Yesus membawa pemisahan. Matius 10 ayat 34 sampai dengan 35, firman Tuhan berkata, jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya. Sekilas pandang nampaknya pernyataan Yesus dalam Matius 10 ayat 34 sampai dengan 35, bahkan sampai dengan 39, menyebabkan kebingungan. Bagaimana mungkin dia adalah Raja Damai tetapi datang bukan untuk membawa damai? Bagaimana mungkin dia yang menciptakan lembaga keluarga atau rumah tangga tapi memisahkan mereka? Dengan mengutip Mika 7 ayat 6, Yesus sebenarnya sedang menantang para pendengarnya untuk membuat pilihan bagi kekekalan. Mengapa demikian? Pertama, seorang anak harus mengasihi dan menghormati orang tuanya. Jelas. Itu adalah persyaratan hukum dari hukum yang diterima Musa di Gunung Sinai. Itu adalah bagian dari model operasi yang diisyaratkan Allah. Namun, jika cinta itu akan mengalahkan komitmen pendengar kepada Yesus, itu membutuhkan keputusan yang sulit. Yang kedua, seorang ayah dan seorang ibu harus mencintai dan merawat anak-anak mereka. Namun, jika cinta itu akan melebihi komitmen orang tua kepada Yesus, itu membutuhkan keputusan yang sulit. Yesus juga menyatakan pilihan untuk kekekalan ini dengan merumuskan 3 kalimat dalam Yohanes 10 ayat 37 sampai dengan 38. Yang masing-masing menggunakan istilah layak. Pertama, dikatakan barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Kemudian dilanjutkan dengan dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Yang ketiga, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Nah, kelayakan tidak didasarkan pada standar moral yang tinggi
atau bahkan mengalahkan dosa. Kelayakan didasarkan pada hubungan seseorang dengan Yesus. Kita layak ketika kita memilih Dia di atas segalanya, termasuk ibu kita, ayah kita, atau anak-anak kita. Kita memilih penderitaan salib dan mengikuti Yesus. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada 3 isu utama dalam Matius 10 ayat 34 sampai dengan 39, yaitu Yesus menghendaki agar para pengikutnya mengetahui harga pemuritan. Sebab saat seseorang menerima Kristus dan berkomitmen untuk mengikut Dia, si jahat tidak menyukainya. Karena itu, jangan heran bila ada oposisi terhadap Injil. Ada gangguan-gangguan, ada tantangan-tantangan. Selanjutnya, meskipun Yesus mengundang masing-masing kita untuk menghormati keluarga kita, namun kita memiliki loyalitas kepada yang lebih tinggi, yaitu Sang Pencipta kita. Dan yang ketiga, damai akan membanjiri hati kita ketika kita menempatkan Kristus sebagai yang pertama dalam kehidupan kita, dan kita akan memperoleh jaminan hadirat-Nya. Dalam tulisan Testimonies jilid 5 halaman 87, pena inspirasi mengatakan, "Saya tidak memiliki keinginan yang lebih tinggi daripada melihat pemuda kita dijiwai dengan semangat agama murni yang akan menuntun mereka untuk memikul salib dan mengikut Yesus. Pergilah murid-murid muda Kristus yang dikendalikan oleh prinsip berpakaian jubah kemurnian dan kebenaran. Juru selamat Anda akan membimbing Anda ke posisi yang paling sesuai dengan bakat Anda dan di mana Anda dapat menjadi yang paling berguna." Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, di pelajaran hari Senin berbicara tentang keegoisan. Ada 2 kisah di dalam kitab Lukas 12 ayat 13 sampai dengan 21. Yang pertama, kisah 2 orang bersaudara yang sedang berdebat mengenai warisan yang mesti mereka terima dari harta milik ayah mereka. Karena tidak menemukan solusi, salah seorang dari mereka menemui Yesus untuk menjadi penengah. Yesus menolak memenuhi keinginannya. Yesus justru menunjukkan masalah mendasar yang lebih besar dari persoalan mereka, yaitu keegoisan. Saudara sekalian, keegoisan membuat seseorang tidak menemukan istirahat sejati dalam Yesus. Keegoisan adalah ekspresi dosa yang mudah untuk diwujudkan karena bersifat alami, seperti bernapas. Nah, kemudian kisah yang kedua, Yesus memberikan perumpamaan tentang orang kaya yang menimbun hartanya dengan berlimpah-limpah dengan maksud untuk memiliki kehidupan yang tenang dan bersenang-senang menikmatinya tanpa kekurangan apapun. Tetapi, sebuah kenyataan yang ia harus hadapi yaitu kematian, yang akhirnya membuat semua rencananya gagal. Mengapa ini bisa terjadi? Karena ia lupa untuk mempertimbangkan kenyataan surgawi yang tak terlihat. Ia hanya berpikir ketika ada di dunia ini, berpikir jangka pendek. Apakah prinsip yang Yesus mau ajarkan dari 2 kisah tersebut? Damai dan sukacita datang bukan dari mempertahankan milik kita, tetapi dari memberi. Yang kedua, kita akan benar-benar bahagia ketika kita membuat orang lain bahagia. Bukan ketika kita mencoba untuk memanipulasi mereka agar membuat kita sendiri bahagia. Membuat orang lain bahagia, bukan membuat diri kita sendiri bahagia. Itulah prinsip yang Tuhan Yesus mau ajarkan kepada kita. Di dalam Filipi 2 ayat 5 sampai dengan 8. Yesus berkata, "Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia,
Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Lihat bagaimana Yesus memberikan contoh bahwa ia memberi bukan mempertahankan. Ia anak Allah, saudara sekalian. Tetapi ia mengambil rupa seorang hamba. Karena ia mau memberi, terutama memberi hidupnya. Kehidupan Yesus mengilustrasikan bahwa kehidupan pelayanan yang mengorbankan diri sendiri adalah suatu kehidupan ketenangan dan sukacita yang kekal. Inilah solusi terhadap keegoisan. Jadi kalau saudara mau meninggalkan keegoisan, itu artinya mari kita melayani dengan cara mengorbankan diri sendiri. Di pelajaran hari Selasa dengan judul ambisi. Lukas 22 ayat 24. Terjadilah juga pertengkaran di antara murid-murid Yesus. Siapakah yang dapat dianggap terbesar di antara mereka? Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Saat menjelang akhir pelayanan Yesus di dunia, murid-muridnya masih belum dapat memahami misi Yesus. Walaupun Yesus mencoba menerangkan kepada murid-muridnya bahwa dia akan segera ditolak, diadili, didakwa dengan tuduhan palsu dan disalibkan, apa yang membuat mereka gagal memahami misi Yesus? Karena praduga-praduga mereka mengenai Mesias. Karena ide-ide kebesaran duniawi yang keliru, yang berputar-putar di dalam kepala mereka. Bahkan di salah satu momen yang paling kusuk di dalam sejarah manusia, yaitu perjamuan malam terakhir, murid-murid justru masih memperdebatkan siapa yang akan menjadi yang terbesar. Lukas 22 ayat 14 sampai dengan 30. Yesus, guru sejati kita, dengan sangat sabar menerangkan kepada murid-muridnya bagaimana corak kepemimpinan duniawi, kerajaan-kerajaan duniawi yang suka untuk dilayani. Tetapi prinsip-prinsip kerajaan Yesus berbeda. Pelayanan adalah satu-satunya lencana kebesaran. Kebesaran sejati tidak terdiri dari memerintah orang lain untuk melakukan hal-hal bagi kita. Tetapi kebesaran sejati terdiri dari hal-hal yang kita lakukan bagi orang lain. Perhatikanlah beberapa prinsip dunia dan prinsip kerajaan Kristus berikut ini. Yang pertama, prinsip dunia ini adalah mempertahankan. Prinsip kerajaan Kristus adalah memberi. Prinsip dunia adalah mempromosikan diri sendiri. Prinsip kerajaan Kristus adalah mengorbankan diri sendiri. Prinsip dunia adalah berfokus pada diri sendiri. Prinsip kerajaan Kristus adalah berfokus pada orang lain. Dalam tulisan Pena Inspirasi Alfa dan Omega, jilid 6, halaman 167, hamba Tuhan Ellen G. White mengatakan, Kristus sedang mendirikan sebuah kerajaan di atas prinsip-prinsip yang berbeda. Ia memanggil manusia bukannya kepada kekuasaan, melainkan kepada pelayanan. Orang yang kuat menanggung kelemahan orang yang lemah. Kuasa, kedudukan, talenta, pendidikan, memberi para pemiliknya kewajiban yang lebih besar untuk melayani sesamanya manusia. Inilah prinsip-prinsip sorgawi. Prinsip-prinsip kerajaan Allah. Matius 18 ayat 3 sampai dengan 4. Firman Tuhan berkata, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan sorga. Harus ada kerendahan hati, pengorbanan diri. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, pertobatan adalah dasar untuk menemukan istirahat sejati dalam Yesus. Ketika kita menyadari bahwa kita tidak dapat bergantung pada diri kita sendiri, tetapi bergantung pada Yesus, kita sedang mengambil transformasi nilai-nilai dari ambisi kita. Ketika kita menjaga fokus kita terhadap Yesus yang disalib itu, maka
ini akan menjadi obat yang kuat melawan keinginan untuk meninggikan diri. Oleh sebab itu, obat ambisi adalah memandang kepada salib dan mengalami pertobatan. Di pelajaran hari Rabu dengan judul kemunafikan. Seorang munafik adalah seseorang yang bersandiwara, yang ingin terlihat menjadi seseorang yang bukan dirinya. Orang munafik berperilaku tidak sama dengan apa yang dikatakannya. Jadi apa yang dilakukan tidak sama dengan apa yang dilakukannya. Di dalam Matius pasal 23, Yesus mencela kemunafikan para ahli Taurat dan orang Farisi. Yesus menasihati murid-muridnya. Matius 23 ayat 2 sampai dengan 3. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu turutilah dan lakukan segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kadang-kadang kita memperoleh pengajaran yang luar biasa, tetapi ketika kita gagal untuk melakukannya, kita menjadi pribadi yang berbeda, pribadi yang munafik. Ada 4 karakteristik orang munafik berdasarkan Matius 23 ayat 1 sampai dengan 13. Dan masing-masing kita dapat menjadi bagian daripadanya. Yang pertama, kita orang munafik jika kita tidak melakukan apa yang kita katakan. Yang kedua, kita orang munafik jika kita membuat agama lebih sulit bagi orang lain tanpa menerapkan standar yang sama untuk diri kita sendiri. Yang ketiga, kita orang munafik jika kita ingin orang lain memuji semangat keagamaan kita. Yang keempat, kita orang munafik jika kita menghendaki kehormatan dan pengakuan yang hanya milik Bapa surgawi kita. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita periksa diri kita sendiri. Walaupun Yesus mencela para pemimpin umat Yahudi, waktu itu dengan kata-kata yang tajam dan tegas, namun Yesus tetap menunjukkan sikap kasih dan perhatiannya kepada mereka. Mungkin kita adalah orang-orang munafik, tapi ingat, Yesus masih bersimpati, masih menunjukkan kasihnya kepada saya dan saudara. Alfa dan Omega, jilid 6, halaman 251. Hamba Tuhan Ellen G. White mengatakan, belas kasihan ilahi kelihatan pada wajah anak Allah ketika ia menatapi bait suci dan kemudian pada para pendengarnya. Dalam suara yang tertahan-tahan oleh duka cita yang dalam dan air mata kepahitan, ia berseru, Yerusalem, Yerusalem, engkau akan membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu, sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya, tetapi kamu tidak mau. Saudara-saudaraku yang kasih Tuhan, kasih Allah begitu luar biasa, namun seringkali kitalah yang menolak Allah. Di pelajaran hari Kamis, mencabut kegelisahan. Apa kunci mengatasi perpecahan, keegoisan, ambisi, kemunafikan, dan benar-benar menemukan istirahat sejati? Saudara bisa baca di dalam Yohanes 14 ayat 1 sampai dengan 6. Yang pertama, menerima undangan Yesus. Dikatakan, janganlah gelisah hatimu. Ini adalah undangan untuk hidup dalam antisipasi. Ketika kita merasa rendah, Dia mampu menempatkan kita di dataran yang lebih tinggi. Ketika kita bergumul dengan kegelapan dan dosa, Dia adalah pribadi yang tidak hanya memulai tetapi juga akan menyelesaikan pekerjaannya di dalam kita. Filipi 1 ayat yang keempat. Yang kedua, berpegang pada janji Yesus. Aku menyediakan tempat bagimu. Tempat di mana rasa sakit, kegelisahan, dan penderitaan kita akan dibuang selamanya. Itulah harapan yang telah diberikan kepada kita dalam Kristus Yesus. Dan itu ditawarkan kepada kita. Ya, tidak peduli siapa kita, tidak peduli latar belakang kita, tidak peduli betapa hina kehidupan kita sebelumnya atau sekarang ini, Tuhan
menyediakan tempat bagimu. Yang ketiga, datang pada Yesus sebagaimana adanya. Mari kita tetap datang kepada Allah dalam kelemahan kita, dalam rasa sakit kita, dalam kehancuran kita, dan dalam keadaan umum kejatuhan kita. Dan percaya bahwa Dia menerima kita terlepas dari semua kelemahan kita jika kita mencarinya dalam iman. Apakah kita egois? Apakah kita munafik? Apakah kita ambisi? Mari kita datang kepada Yesus. Karena Yesus menunggu kita. Dan yang keempat, percaya bahwa Yesus adalah satu-satunya jalan, kebenaran, dan hidup. Dia tahu arah yang benar ketika kita berkelana tanpa tujuan di padang belantara dunia kita ini, yang penuh dengan dosa. Ya, Dia tahu itu, saudara sekalian, karena Dia adalah pemberi hukum ilahi. Dia sendiri adalah kebenaran yang dipersonifikasikan, dan Roh-Nya akan membimbing kita ke dalam semua kebenaran itu. Yohanes 16 ayat 13. Ketika kita terluka, lelah, tidak bertenaga, sakit, dan putus asa, Dia adalah kehidupan. Dan bukan sembarang kehidupan. Karena faktanya, Dia telah menjanjikan kita hidup dalam kelimpahan. Yohanes 10 ayat yang ke-10. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa yang menjadi respon kita ketika Tuhan meminta kita untuk melakukan sesuatu? Yeremia 3 ayat 22. Kembalilah, hai anak-anak yang murtad. Aku akan menyembuhkan engkau dari murtadmu. Inilah kami datang kepadamu, sebab engkaulah Tuhan Allah kami. Inilah seharusnya respon kita ketika Tuhan memanggil saya dan saudara. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebagai kesimpulan pelajaran sekolah sahabat kita. Yang pertama, damai akan membanjiri hati kita ketika kita menempatkan Kristus sebagai yang pertama dalam kehidupan kita. Dan kita akan memperoleh jaminan hadiratnya. Yang kedua, kehidupan pelayanan yang mengorbankan diri sendiri adalah suatu kehidupan ketenangan dan sukacita yang kekal. Inilah solusi terhadap keegoisan. Yang ketiga, ketika kita menyadari bahwa kita tidak dapat bergantung pada diri kita sendiri, tetapi bergantung kepada Yesus, kita sedang mengalami transformasi nilai-nilai dari ambisi kita. Yang keempat, walaupun Yesus mencela para pemimpin umat Yahudi dengan kata-kata yang tajam dan tegas, namun Yesus tetap menunjukkan sikap kasih dan perhatiannya kepada mereka. Hanya hidup di dalam Yesus yang akan mengubah sifat dan karakter kita dari kemunafikan. Dan yang kelima, menerima undangan Yesus, berpegang pada janji Yesus. Aku menyediakan tempat bagimu. Datang pada Yesus sebagaimana adanya. Percaya bahwa Yesus adalah satu-satunya jalan kebenaran dan hidup adalah sarana utama mencabut kegelisahan dalam hidup kita. Itulah pelajaran sekolah sahabat yang bisa saya bagikan untuk kita semuanya. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa, terima kasih untuk pelajaran sekolah sahabat yang sudah kami pelajari. Sekali lagi kami memohon akan kuasa Roh Kudus Tuhan mengurapi masing-masing kami, memberikan kepada kami pengertian, dan pada akhirnya ya Tuhan, kami bertumbuh di dalam iman percaya kami. Kami menjadi umat-umat Tuhan yang setia. Terima kasih ya Tuhan, ampuni pelanggaran dosa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, bila mana video pelajaran sekolah sahabat ini memberkati saudara, bagikanlah kepada yang lain. Dan mari kita terus belajar firman Tuhan melalui pelajaran-pelajaran sekolah sahabat berikutnya. Tetap semangat, selamat belajar, selamat sahabat, dan Tuhan memberkati kita.